Sobat Ruang Hati, pernikahan adalah salah satu momen terpenting dalam hidup seseorang. Bagi banyak orang, pernikahan tidak hanya menyatukan dua individu, tetapi juga dua keluarga yang mungkin memiliki latar belakang, nilai, dan tradisi yang berbeda. Mertua, yang merupakan orang tua dari pasangan, seringkali menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan pernikahan seorang wanita. Hubungan antara menantu dan mertua bisa sangat beragam. Di satu sisi, ada hubungan yang sangat harmonis dan saling mendukung. Di sisi lain, ada pula hubungan yang penuh ketegangan dan konflik. Salah satu faktor yang berperan besar dalam membentuk dinamika ini adalah sikap mertua terhadap menantu mereka. Sebelum membahas hal lebih dalam, kami mengucapkan selamat datang di Ruang Hati. Bantu channel ini untuk terus berkembang dengan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Channel Ruang Hati. Mertua yang bijaksana dan memahami perasaan menantunya dapat menciptakan hubungan yang penuh kasih dan saling menghormati. Sebaliknya, jika sikap mertua tidak bijak, hubungan ini bisa menjadi penuh ketegangan, bahkan merusak kehidupan pernikahan itu sendiri. Menantu wanita seringkali berada dalam posisi yang sulit, dihadapkan pada harapan yang tinggi dari mertua, serta perbedaan budaya dan kebiasaan. Namun tidak jarang mertua melakukan beberapa kesalahan fatal yang memperburuk hubungan ini, sehingga menambah beban pada menantu wanita. Berikut ini adalah 7 kesalahan fatal yang sering dilakukan mertua pada menantu wanita yang bisa merusak hubungan mereka. Kesalahan pertama, tidak menghormati batasan pribadi. Salah satu kesalahan paling fatal yang sering dilakukan oleh mertua adalah tidak menghormati batasan pribadi menantu wanita. Dalam banyak kasus, mertua mungkin merasa memiliki hak untuk ikut campur dalam urusan pribadi menantunya, baik itu soal kehidupan rumah tangga, karier, atau cara mendidik anak. Mertua yang terlalu sering memberikan nasihat, kritik, atau bahkan intervensi tanpa diminta dapat menyebabkan menantu merasa tidak dihargai atau bahkan tidak nyaman. Padahal, setiap individu memiliki ruang pribadi yang harus dihormati oleh semua orang, termasuk mertua. Tidak jarang, mertua merasa mereka lebih berpengalaman dan merasa memiliki hak untuk mengarahkan kehidupan anaknya dan menantunya. Namun, meskipun niatnya mungkin baik, jika tidak ada ruang untuk kebebasan pribadi, menantu bisa merasa tertekan dan tidak bebas untuk membuat keputusan sendiri. Oleh karena itu, penting bagi mertua untuk belajar memahami kapan harus memberikan saran dan kapan harus mundur untuk memberi ruang bagi menantu mereka. Dengan demikian, hubungan antara mertua dan menantu bisa terjaga dengan baik tanpa ada rasa dominasi atau tekanan. Kesalahan kedua, perasaan tidak diterima. Menantu yang dibandingkan dengan ibu suami mereka mungkin merasa tidak diterima dalam keluarga besar. Mereka bisa merasa bahwa mereka selalu berada dalam bayang-bayang ibu suami mereka dan tidak pernah bisa cukup baik di mata mertua. Ini bisa menjadi sumber stres emosional yang besar bagi menantu dan memperburuk hubungan mereka dengan mertua. Mertua yang terlalu sering membandingkan dapat tanpa sengaja menanamkan perasaan tidak dihargai atau bahkan pengganti bagi ibu pasangan mereka. Padahal, menantu ingin dihargai sebagai individu yang berbeda dengan cara dan pendekatannya sendiri dalam membangun keluarga. Hal ini bisa menyebabkan kebingungan tentang bagaimana cara menunjukkan diri mereka yang sebenarnya, yang akhirnya memengaruhi hubungan mereka dengan mertua. Kesalahan ketiga, tidak mendukung kemandirian menantu. Kesalahan fatal lainnya adalah tidak memberikan dukungan terhadap kemandirian menantu. Sebagian mertua mungkin merasa bahwa menantu mereka seharusnya selalu bergantung pada mereka atau pada pasangan mereka dalam segala hal. Sikap ini dapat menghalangi perkembangan pribadi menantu dan membuatnya merasa tidak dihargai atau bahkan terisolasi. Menantu wanita, seperti halnya individu lainnya, memiliki kebutuhan untuk mandiri dalam mengambil keputusan dan menjalani hidupnya dengan cara yang mereka pilih.
Mertua yang terlalu dominan atau terlalu sering ikut campur dalam keputusan-keputusan penting, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam masalah besar, dapat menimbulkan ketegangan. Sebaliknya, mertua yang mendukung menantu untuk membuat keputusan sendiri, bahkan jika berbeda dengan pandangan mereka, akan menunjukkan rasa hormat dan kepercayaan. Ini akan memperkuat hubungan mereka dan menciptakan suasana yang lebih sehat dalam keluarga besar. Kesalahan keempat, tidak menghargai perbedaan budaya dan kebiasaan. Setiap keluarga membawa tradisi, kebiasaan, dan nilai-nilai mereka sendiri. Dalam banyak kasus, menantu wanita mungkin berasal dari latar belakang yang berbeda dengan keluarga suami, baik dalam hal budaya, agama, atau kebiasaan sehari-hari. Mertua yang tidak menghargai perbedaan ini seringkali menganggap cara mereka adalah satu-satunya cara yang benar. Ketidakmampuan untuk menerima perbedaan ini dapat menyebabkan gesekan dan ketegangan dalam hubungan mereka. Mertua yang terbuka terhadap perbedaan budaya dan kebiasaan dapat membantu menantu merasa diterima dan dihargai. Ini tidak hanya menunjukkan rasa hormat terhadap individu yang berbeda, tetapi juga menciptakan ruang bagi pernikahan yang lebih harmonis. Menghargai perbedaan bukan berarti mengabaikan tradisi keluarga, tetapi lebih kepada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan cara yang tidak mengorbankan identitas atau kenyamanan menantu. Kesalahan kelima, terlalu mengontrol kehidupan menantu. Kesalahan fatal lainnya adalah ketika mertua merasa bahwa mereka memiliki kontrol penuh terhadap kehidupan menantu, terutama dalam hal pengelolaan rumah tangga atau anak. Terkadang, mertua yang merasa mereka lebih berpengalaman dalam hal mengatur rumah tangga atau mendidik anak bisa beranggapan bahwa menantu mereka belum cukup kompeten untuk menjalankan tugas tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perasaan tidak dihargai pada menantu dan bahkan merusak rasa percaya diri mereka. Setiap pasangan suami istri memiliki cara mereka sendiri dalam mengelola rumah tangga dan mendidik anak. Meskipun mertua mungkin ingin memberikan panduan atau nasihat, penting untuk mengetahui batasan dan memahami bahwa setiap keputusan dalam keluarga adalah hak dan tanggung jawab pasangan tersebut. Mertua yang terlalu mengontrol bisa menyebabkan menantu merasa bahwa mereka tidak memiliki kendali atas hidup mereka sendiri. Kesalahan keenam, membandingkan menantu-menantunya. Salah satu kesalahan fatal yang sering terjadi dalam hubungan antara mertua dan menantu adalah kecenderungan. Mertua seringkali melakukannya dengan niat yang baik, seperti untuk mengingatkan menantu tentang sesuatu yang menurut mereka penting, atau untuk menunjukkan bahwa ada cara-cara yang lebih baik dalam menjalani kehidupan keluarga. Namun, perbandingan semacam ini seringkali lebih berfungsi untuk menekan dan mengkritik daripada memberikan dorongan positif. Hal ini bisa memunculkan rasa inferior atau rendah diri pada menantu yang dibandingkan, karena mereka merasa harus memenuhi ekspektasi yang tidak realistis atau sulit dicapai. Perasaan ini dapat semakin diperburuk ketika mertua menunjukkan kecenderungan lebih dekat atau lebih menyukai menantu yang satu dibandingkan dengan yang lain. Misalnya ketika mertua lebih sering memberikan pujian kepada salah satu menantu, sementara menantu lainnya merasa diabaikan atau dikritik. Perasaan ketidakadilan ini bisa merusak hubungan tidak hanya antara menantu dan mertua, tetapi juga bisa menciptakan ketegangan antara menantu itu sendiri yang merasa diperlakukan berbeda. Mertua yang bijaksana harus memahami bahwa setiap menantu adalah individu yang unik dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Membandingkan menantu hanya akan menciptakan jarak dan ketegangan, bahkan jika itu dilakukan dengan niat baik. Hal ini dapat mengarah pada perasaan tidak diterima atau bahkan tidak dihargai oleh keluarga suami. Setiap menantu membawa keunikan tersendiri dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangga mereka, dan seharusnya dihargai sebagai individu yang memiliki hak untuk menjalani kehidupan mereka sesuai dengan cara mereka sendiri. Ketika mertua menunjukkan penghargaan terhadap upaya dan kontribusi setiap menantu secara terpisah, itu akan memberikan rasa pengakuan yang sangat dibutuhkan.
Daripada membandingkan, lebih baik untuk mendukung setiap menantu dalam perjalanan mereka masing-masing, serta menghargai perbedaan dalam gaya hidup dan keputusan-keputusan yang mereka buat. Hal ini akan menciptakan suasana keluarga yang lebih harmonis, di mana setiap menantu merasa diterima, dihargai, dan dilibatkan dalam kehidupan keluarga besar. Kesalahan ketujuh, tidak membangun komunikasi yang terbuka. Kesalahan fatal terakhir yang tidak kalah penting adalah ketika mertua tidak membangun komunikasi yang terbuka dan jujur dengan menantu. Komunikasi adalah kunci utama dalam hubungan apapun, termasuk hubungan antara mertua dan menantu. Ketika mertua tidak memberikan kesempatan bagi menantu untuk berbicara secara terbuka tentang perasaan atau pendapat mereka, hal ini dapat menciptakan jurang pemisah yang semakin besar antara keduanya. Seringkali, mertua berasumsi bahwa menantu sudah mengerti atau mengetahui apa yang mereka harapkan, tanpa memberikan ruang untuk diskusi atau klarifikasi. Di sisi lain, menantu mungkin merasa canggung atau ragu untuk berbicara secara langsung dengan mertua karena takut menyinggung perasaan atau dianggap tidak sopan. Tanpa adanya komunikasi yang jujur dan terbuka, ketegangan dan kesalahpahaman pun bisa berkembang, yang pada akhirnya merusak hubungan keluarga. Mertua yang bijaksana akan berusaha membangun komunikasi yang baik dengan menantu, dengan cara yang penuh rasa hormat dan pengertian. Mereka harus memberi ruang bagi menantu untuk menyuarakan pendapat dan perasaan mereka tanpa merasa terhakimi atau diabaikan. Sebaliknya, menantu pun harus merasa nyaman untuk berbicara dengan mertua mereka tentang segala hal, baik itu masalah kecil dalam kehidupan sehari-hari ataupun hal-hal yang lebih besar terkait dengan keluarga. Komunikasi yang terbuka tidak hanya memperkuat hubungan antara mertua dan menantu, tetapi juga menciptakan suasana yang lebih saling mendukung. Dengan mendengarkan satu sama lain, masalah dapat diselesaikan dengan cara yang lebih konstruktif dan hubungan dapat tumbuh lebih harmonis. Bahkan jika terdapat perbedaan pendapat, saling menghormati dan berbicara dengan baik dapat mencegah konflik yang tidak perlu dan menciptakan pemahaman yang lebih dalam antara kedua belah pihak. Sobat Ruang Hati, hubungan antara mertua dan menantu wanita seringkali bisa menjadi hal yang rumit, terutama ketika ada kesalahan-kesalahan fatal yang dilakukan oleh pihak mertua. Tidak menghargai batasan pribadi, membandingkan menantu satu dengan yang lain, atau tidak memberikan dukungan terhadap kemandirian menantu adalah beberapa di antaranya. Kesalahan-kesalahan ini bisa merusak hubungan dan menimbulkan ketegangan dalam keluarga. Namun jika mertua dapat lebih bijaksana dalam menghadapi perbedaan dan mempraktikkan sikap yang penuh penghargaan serta komunikasi yang terbuka, hubungan dengan menantu dapat menjadi lebih kuat dan lebih harmonis. Membangun rasa saling menghormati dan mendukung akan membantu menciptakan keluarga besar yang lebih bahagia, di mana setiap anggota merasa dihargai dan diterima apa adanya. Sebagai mertua, kunci utama adalah memberikan ruang bagi menantu untuk berkembang dan menemukan jalannya sendiri, tanpa merasa terbebani oleh ekspektasi yang berlebihan atau perbandingan yang merugikan.